Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa kira-kira saat ini yang Bapak Ibu harapkan terjadi di dalam kehidupan ini? Mungkin kita akan berkata, Inang, saya sangat mengharapkan kesembuhan. Inang, saya mengharapkan anak-anak saya diberkati Tuhan. Inang, saya mau dan saya juga berharap saat ini rumah tanggaku dipulihkan. Inang, saya mau dan juga saya berharap, Inang, apapun yang menjadi kebutuhan kami dapat tercukupi. Banyak harapan-harapan yang kita ungkapkan dan kita doakan kepada Tuhan setiap harinya, Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang pasti dari semua harapan, dari semua hal yang kita inginkan dalam hidup ini, kita membutuhkan harapan akan kebenaran hidup. Apa kira-kira kebenaran yang akan kita nantikan, Bapak Ibu? Kebenaran yang kita nantikan sampai hari ini melebihi harapan-harapan kita yang kita selalu doakan kepada Tuhan adalah kapan kita akan berada dari dunia ini dan tinggal bersama-sama dengan Allah. Kebenaran mutlak adalah hidup kita setelah di dunia ini akan memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kebenaran yang mutlaknya adalah kita ini adalah milik Allah. Kita bukan milik daripada dunia ini. Kita bukan milik keinginan-keinginan kita. Kita bukan milik daripada dunia ini, tetapi kita milik Allah. Itu kebenaran sejatinya. Maka ketika kita mengetahui kebenaran kita adalah milik Allah, Bapak Ibu, maka roh akan menuntun kita memahami bahwasanya hidup kita ini adalah tentang Allah, bukan tentang kita. Maka dengan iman dan juga dibantu pertolongan Roh Kudus, kita akan mengimani bahwasanya iman yang kita imani saat ini akan membuat kita kuat, tegar, dan mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, jikalau kita memulai dari pemahaman itu, kebenaran itu, kita adalah milik Allah, maka setiap harapan yang kita doakan, harapan yang kita nantikan itu, semuanya itu benar adanya. Namun satu hal yang pasti, kebenaran kita milik Allah, jangan pernah kita lupa, Bapak Ibu. Jikalau kita milik Allah, maka menyenangkan Allah menjadi kesukaan kita, Bapak Ibu. Jikalau kita milik Allah, maka melayani Allah menjadi kesukaan kita, Bapak Ibu. Jikalau kita milik Allah, kita akan terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Maka ketika kita dimampukan dan diberikan Tuhan untuk melayani, kita tidak akan merasa terbeban. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan, kita tidak akan sombong, Bapak Ibu. Ketika kita menyadari kehidupan kita adalah benar-benar anugerah Tuhan, maka kita akan menjalani hidup ini dengan ikhlas dan sabar, apapun itu tantangannya. Maka hidup ini Roh Tuhan menuntun kita dengan iman yang kita percayai kepada Yesus Kristus. Kita akan terus berbahagia dan bersukacita. Kita sedang menuju pada kehidupan yang kekal itu. Hidup kita tidak di dunia ini, tetapi hidup kita bersama-sama dengan Allah.
Maka Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka undanglah terus Roh Kudus di dalam hatimu. Maka undanglah terus penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Maka pagi ini katakan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan, saya memulai hari-hari saya dengan Engkau. Saya mau Tuhan Engkau melangkah di depan saya dan saya akan mendapatkan damai sejahtera. Engkaulah Tuhan yang kudahulukan dalam setiap kehidupanku. Itulah yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu. Dan semuanya itu, dan ketika kita berkata-kata dan berdoa-doa, itu semuanya adalah berkat pertolongan Roh Tuhan di dalam hidup kita. Maka imanilah terus. Maka firman ini berkata, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan itu. Kebenaran yang sejati yang dibawa oleh Yesus Kristus di dalam hidup kita, itulah yang senantiasa kita nanti-nantikan. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita menyadari kita ini adalah milik Allah, maka prioritas hidup kita adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita lagi. Maka doa-doa kita pun akan selalu berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu berlaku setia dan menantikan Engkau dan menyadari kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus memprioritaskan segala yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Selama kami hidup di dunia ini, kami memang membutuhkan segala sesuatu yang kami perlukan, tetapi jauh daripada itu Engkau telah menyediakannya bagi kami. Biarlah kami hidup dalam damai-Mu, biarlah kami hidup dalam pengharapan. Iman kami akan selalu berkata bahwa kami tidak berjalan sendirian, bahwa kami akan terus berjuang teguh, berdiri tegak Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Engkau adalah pemilik kami dan Kau adalah penolong kami. Ya Allah Bapa kami, berkatilah seluruh umat-Mu, seluruh orang yang percaya kepadamu. Biarlah damai sejahtera tinggal bersama-sama dengan mereka. Bahkan pendengar setia renungan ini, hamba mau berdoa, biarlah Tuhan yang membebaskan mereka dari segala sakit penyakit. Biar Tuhan memberkati mereka sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa dalam nama yang indah, yaitu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.